Lahan basah di pertambangan, 25 miliar rupiah tiap izin yang diterbitkan. Permainan para petinggi negara menjadi sorotan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menanggapi pemberitaan soal Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang diduga menerima uang suap dari perizinan tambang. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut mereka tengah mempelajari laporan berita investigasi tersebut. KPK mencermati informasi yang disampaikan masyarakat atau laporan investigasi majalah Tempo, kata Alex saat dihubungi oleh wartawan pada Senin 4 Maret 2024. Disebutkannya mereka akan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dan yang mengetahui informasi yang dimaksud. KPK akan mempelajari informasi tersebut dan melakukan klarifikasi kepada para pihak yang dilaporkan mengetahui atau terlibat dalam proses perizinan tambang nikel, ujar Alex lagi. Di lain sisi, mereka juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. KPK akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi atau BKPM, kata Alex lagi. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto mendesak KPK memeriksa Bahlil dalam kapasitasnya sebagai Kepala Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Disebutnya dengan jabatan itu, Bahlil diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam mencabut dan mengaktifkan kembali izin usaha pertambangan atau IUP, serta hak guna usaha atau HGU lahan sawit di beberapa daerah. Mulyanto dalam kesempatan itu menyebut juga Bahlil dikabarkan menerima uang miliaran rupiah atau penyertaan saham di masing-masing perusahaan sebagai imbalan mengaktifkan kembali izin tambang tersebut. Keberadaan Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi juga tumpang tindih. Harusnya tugas ini menjadi domain Kementerian ESDM karena undang-undang dan Kepres terkait usaha pertambangan ada di wilayah kerja Kementerian ESDM, bukan Kementerian Investasi, kata Mulyanto lewat keterangannya. Selain itu, Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyebut Satgas yang dipimpin oleh Bahlil syarat kepentingan politik. Terlebih menurutnya dibentuk jelang kampanye Pilpres 2024, sehingga dinilai sebagai upaya legalisasi pencarian dana pemilu untuk salah satu peserta. Terlepas dari urusan politik, saya melihat keberadaan Satgas ini akan merusak ekosistem pertambangan nasional. Pemerintah terkesan semena-mena dalam memberikan wewenang ke lembaga tertentu, tegas dia lagi. Urusan tambang yang seharusnya jadi wewenang Kementerian ESDM kini diambil alih oleh Kementerian Investasi. Padahal terkait pengelolaan tambang tidak melulu bisa dilihat dari sudut pandang investasi, tapi juga terkait lingkungan hidup dan kedaulatan pemanfaatan sumber daya alam nasional. Jelas Mulyanto lebih lanjut.